Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang sudah sering nonton video aku, welcome back. Dan buat kamu yang baru bergabung, welcome. Di video kali ini kita akan membahas grafik fungsi eksponensial. Tahukah kamu apa itu grafik fungsi eksponensial? Grafik fungsi eksponensial adalah kurva mulus yang dibentuk dari suatu persamaan bilangan berpangkat. Bentuk grafik fungsi eksponensial berupa garis lengkungan yang tidak berhingga. Berikut sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, kurva selalu terletak di atas sumbu X. Kedua, mempunyai asimtot datar Y sama dengan 0 atau sumbu X. Kemudian, memotong sumbu Y hanya di titik 0,1. Dari kiri ke kanan, monoton naik untuk A lebih besar dari 1. Dan dari kiri ke kanan, monoton turun untuk A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kurva selalu terletak di atas sumbu X. Jika kita gambarkan, maka grafiknya adalah selalu berada di bagian sini ya. Di atas sumbu X, bukan di bawah sumbu X. Nah, asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Maksud asimtot datar, jika kita gambarkan, kurvanya tidak pernah menyentuh sumbu X atau tidak pernah berpotongan dengan sumbu X. Memotong sumbu Y hanya di titik 0,1, yaitu di titik ini. Maksudnya, kurvanya dari kiri ke kanan ini akan selalu memotong titik 0,1. Jadi, kurvanya dari kiri ke kanan monoton naik jika nilai A lebih besar dari 1. Kurvanya dari kiri ke kanan monoton turun jika nilai A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi, basisnya berada di antara 0 dan 1. Apa itu? Pecahan. Sebagai tambahan, mengapa A tidak boleh sama dengan 1? Karena jika kita gambarkan, grafik fungsi Y sama dengan 1 pangkat X adalah linear atau lurus ya. Padahal grafik fungsi eksponensial harusnya monoton naik atau monoton turun, sehingga A tidak boleh sama dengan 1. Adapun langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi eksponensial adalah yang pertama, mengambil sembarang nilai absis atau titik X. Kedua, menentukan nilai Y melalui persamaan Y sama dengan KA pangkat X, di mana K adalah konstanta dan A adalah basis atau bilangan pokok. Kemudian, menentukan letak setiap titik-titik koordinat yang diperoleh pada bidang kartesius. Dan yang terakhir, menghubungkan titik-titik koordinat pada bidang kartesius sehingga diperoleh kurva yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan KA pangkat X. Contoh soal pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Penyelesaian, kita tadi sudah mengetahui langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi eksponensial ya. Nah, langkah-langkah tersebut akan kita terapkan dalam penyelesaian soal ini. Masih ingat kan? Langkah pertama adalah mengambil sembarang nilai absis atau titik X. Di sini kita mengambil sembarang titik, yaitu X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 0,
X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai Y melalui persamaan Y sama dengan KA pangkat X. Sekarang kita akan menentukan nilai Y dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Pertama kita mengambil titik X sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan 2 pangkat negatif 2. Masih ingat fungsinya ya? Fungsinya adalah fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, nilai X sama dengan negatif 2 ini kita substitusi ke fx sama dengan 2 pangkat X. Maksudnya, semua variabel X kita ganti dengan negatif 2. Adapun di sini kita tuliskan Y karena Y sama dengan fx. Ini paham ya? Kita hapus lagi. Dari Y sama dengan 2 pangkat negatif 2, kita peroleh Y sama dengan 1/2 dipangkatkan 2. Masih ingat dengan sifat bilangan eksponen ini kan? Yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1/A dipangkatkan M. Oke. Dan kita peroleh Y sama dengan 1/4. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 2, 1/4. Nah, negatif 2 adalah nilai X dan 1/4 adalah nilai Y. Jadi penulisan titik koordinat adalah X, Y. Nilai X-nya dulu, koma, dan nilai Y. Seperti itu ya. Selanjutnya, tadi kita tidak hanya mengambil titik X sama dengan negatif 2, tetapi kita juga mengambil titik X sama dengan negatif 1. Maka, Y sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sudah paham ya kenapa di sini Y sama dengan 2 pangkat negatif 1. Semua yang ada variabel X-nya kita ganti dengan nilai X yang kita ambil. Karena di sini kita mengambil nilai X sama dengan negatif 1, maka variabel X-nya kita ganti dengan negatif 1. Selanjutnya kita peroleh Y sama dengan 1/2 dipangkatkan 1. Atau Y sama dengan 1/2. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 1, 1/2. Lanjut. Kita juga tadi mengambil titik X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya adalah 0,1. Lanjut lagi, kita juga mengambil titik X sama dengan 1. Maka, Y sama dengan 2 pangkat 1 atau Y sama dengan 2. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,2. Kemudian kita juga mengambil titik X sama dengan 2. Maka, Y sama dengan 2 pangkat 2 atau Y sama dengan 4. Sehingga titik koordinatnya adalah 2,4. Nah, kita sudah memperoleh nilai Y dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat X, plus kita juga telah menemukan titik-titik koordinatnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menentukan letak setiap titik-titik koordinat yang diperoleh pada bidang kartesius. Nah, titik-titik koordinat yang telah kita peroleh tadi, kita gambarkan lagi di bidang kartesius. Masih ingat kan? Titik koordinat yang kita peroleh pertama adalah negatif 2, 1/4. Yaitu X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah 1/4. Sehingga titiknya adalah di sini. Kemudian titik koordinat kedua adalah negatif 1, 1/2. X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 1/2. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya di sini. Kita juga peroleh titik 0,1. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Jadi titiknya di sini. Lanjut, titik koordinat 1,2. X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Sehingga titik koordinatnya di sini. Kemudian kita juga peroleh titik koordinat 2,4. X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4, sehingga titik koordinatnya di sini. Kita sudah menggambarkan titik-titik koordinatnya pada bidang kartesius. Langkah selanjutnya adalah
Menghubungkan titik-titik koordinat pada bidang kartesius sehingga diperoleh kurva yang merupakan grafik fungsi y sama dengan KA pangkat X. Kita hubungkan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai grafik fungsi monoton naik. Grafik fungsinya monoton naik jika A lebih besar dari 1. Nah, karena di sini A sama dengan 2, maka grafiknya adalah monoton naik karena 2 lebih besar dari 1. Kita coba menggambarkan grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat X di aplikasi GeoGebra ya. Di sini kita lihat bahwa perpotongan antara kurva dan sumbu y ada di titik 0,1. Nah, jika kita perhatikan di sini grafiknya dari kiri ke kanan adalah monoton naik ya. Kemudian kurvanya terlihat seperti menyentuh sumbu X, tetapi jika diperbesar, ini tuh tidak pernah berpotongan. Jadi kurvanya tidak pernah berpotongan atau menyentuh sumbu X, sehingga dikatakan bahwa sumbu X atau grafik Y sama dengan 0 merupakan asimtot datar. Lanjut contoh soal kedua. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat x. Penyelesaian, langkah-langkah yang tadi kita terapkan lagi ya. Langkah pertama adalah mengambil sembarang nilai absis atau titik x. Di sini kita mengambil titik x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai y melalui persamaan y sama dengan KA pangkat x. Tadi kita telah mengambil nilai x sama dengan negatif 2. Maka y sama dengan 1/2 dipangkatkan negatif 2. Kita peroleh y sama dengan 2 pangkat 2. Sudah paham ya kenapa di sini 1/2 pangkat negatif 2 menjadi 2 pangkat 2? Karena kita masih menggunakan sifat bilangan eksponen A pangkat negatif M sama dengan 1/A dipangkatkan M. Di ruas kiri pangkatnya negatif, di ruas kanan pangkatnya menjadi positif. Tetapi basisnya yang awalnya A menjadi 1/A. Sehingga jika basisnya adalah 1/A, pangkat negatif M misalnya, maka ini menjadi A pangkat M. Bisa dilihat ya, basis yang di ruas kiri adalah 1/A, basis yang di ruas kanan menjadi A. Tetapi pangkatnya yang awalnya negatif di ruas kiri menjadi positif di ruas kanan. Ya, seperti itu. Kita hapus lagi ya. Lanjut, kita peroleh y sama dengan 4, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 2,4. Titik selanjutnya adalah x sama dengan negatif 1, maka y sama dengan 1/2 dipangkatkan negatif 1. Kita peroleh y sama dengan 2 pangkat 1 atau y sama dengan 2. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 1,2. Kemudian, kita juga mengambil titik x sama dengan 0, maka y sama dengan 1/2 dipangkatkan 0. Kita peroleh y sama dengan 1. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,1. Titik selanjutnya adalah x sama dengan 1. Maka y sama dengan 1/2 pangkat 1 atau y sama dengan 1/2. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,1/2. Kemudian titik selanjutnya adalah x sama dengan 2. Maka kita peroleh y sama dengan 1/2 pangkat 2 atau y sama dengan 1/4. Jadi titik koordinatnya adalah 2,1/4. Kemudian langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah menentukan letak setiap titik-titik koordinat yang diperoleh pada bidang kartesius. Nah, titik-titik koordinat yang telah kita peroleh ini kita gambarkan lagi di bidang kartesius. Jika x sama dengan negatif 2, y-nya sama dengan 4, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 2,4. Jika x sama dengan negatif 1, y sama dengan 2, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 1,2. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 1.
sehingga titik koordinatnya adalah 0,1. Kemudian jika X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1/2. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,1/2. Lanjut, jika X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1/4. Jadi titik koordinatnya adalah 2,1/4. Langkah terakhir adalah menghubungkan titik-titik koordinat pada bidang kartesius sehingga diperoleh kurva yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan KA pangkat X. Nah, titik-titik koordinat yang telah kita peroleh ini, kita hubungkan seperti ini. Bisa dilihat ya, grafiknya adalah monoton turun. Dari kiri ke kanan, itu monoton turun. Grafik yang monoton turun itu grafik yang seperti apa? Nah, grafik yang monoton turun adalah jika A lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 1. Jadi intervalnya dari 0 sampai 1 ya. Nah, kalau kita gambarkan intervalnya, seperti ini ya, 0, 1. Dia adalah di antara 0 dan 1, tetapi tidak masuk di 0, tidak masuk di 1. Maksudnya, 0 dan 1 tidak termasuk, hanya di antara 0 dan 1 saja. Bilangan apa itu? Bilangan pecahan. Jadi kalau basisnya pecahan yang positif ya, maka grafiknya adalah monoton turun. Kita coba gambarkan lagi grafik fungsi Y sama dengan 1/2 dipangkatkan X ya. Di sini kita lihat perpotongan antara kurva dengan sumbu Y masih tetap di titik 0,1. Kita perhatikan lagi, grafiknya dari kiri ke kanan adalah monoton turun. Kemudian kurva tidak pernah menyentuh sumbu X atau tidak pernah berpotongan dengan sumbu X ya. Karena apa tadi? Karena sumbu X adalah asimtot datar. Oke, semoga bermanfaat.